Isya dan Tarawih sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang super lengkap, super komplit untuk kita semua, mulai nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bertemu keluarga, nikmat ketaatan, nikmat sholat Isya dan Tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat Isya berjamaah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 5 hari Ramadan ini menerima puasa kita, menerima tarawih kita, menerima sedekah kita, menerima baca Quran kita, menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan, dan Allah paringi kita semua keistiqomahan hingga Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jemaah sekalian rahimakumullah. Sungguh salah satu kunci keberhasilan Ramadan itu adalah adanya penyesalan. Penyesalan. Coro Jawa ini gelo. Selagi ada penyesalan, selagi ada gelo dalam hati, maka insya Allah Ramadan kita akan lebih serius, lebih baik, dan akan berusaha istiqomah. Tapi kalau tidak ada gelo, tidak ada penyesalan, bisa jadi Ramadan berlalu begitu saja. Hadirin rahimakumullah, tahun ke-9 Hijriah menjelang Rasulullah SAW wafat, tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir Rasulullah menjelang wafat, ada perang yang kita kenal bersama namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk ini hadirin kaum muslimin harus melakukan perjalanan yang jauh sekali di puncak musim panas sekali. Panas, jangankan perang, kalau panas kita keluar rumah saja rasa-rasa. Ini perang. Panasnya kalau kata anak muda itu hot potatoes sebenarnya. Hot itu apa? Panas, potatoes kentang. Panasnya kentang. Dari saking panasnya. Saat itu kaum muslimin harus menempuh jarak dari Madinah menuju Medan Tabuk itu sekitar 778 km. Kalau naik pesawat 700 kilo itu belum ketiduran sudah nyampe. Naik kereta walaupun lama bisa tidur. Ini enggak. Kaum muslimin naik onta dan bahkan sebagian besar perjalanan mereka tempuh dengan jalan kaki. Kondisi saat itu ekonomi sulit, bekal sangat tipis. Onta yang tersedia diriwayatkan, diceritakan hanya tersedia 1:10. Dalam riwayat yang lain dikatakan 1:18. Apa maksudnya? Satu onta dinaiki 10 orang. Satu orang naik, setelah beberapa kilo dia turun, gantian temannya yang naik, yang lain jalan. Beberapa kilo lagi turun, gantian yang lain. Karena ontanya terbatas, bukan hanya onta, bekalnya pun terbatas. Ekonomi sudah sulit. Dikatakan saat itu kaum muslimin itu bawa bekal bukan bus-busan, bukan ranselan, bukan kresekan, tapi 1 butir kurma. Masing-masing membawa 1 butir kurma ditaruh di samping. Begitu berjalan, lelah, capek, glukosanya habis, energinya habis, diambil kurmanya, dihisap, dimasukkan lagi ke sakunya, jalan lagi, begitu capek lagi, dihisap lagi. Sangat berat perjalanan ini. Hadirin rahimahullah, 30.000 kaum muslimin taat kepada Rasulullah berangkat menuju Medan Tabuk. Tapi ada juga yang tidak berangkat. Ini yang kita ambil pelajaran, urusan gelo dan tidak gelo tadi. Yang tidak berangkat ini oleh Al-Quran dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama kaum munafikin, yang kedua kaum mukminin. Ada kaum munafikin, orang munafik yang Islam, ibarat kita sekarang KTP-nya Islam, tapi munafik. Karena melihat perjalanan jauh, berat, ekonomi sulit, mereka dengan beragam alasan mencari alasan agar tidak berangkat perang. Salah satunya misalkan diriwayatkan Jan bin Qais. Namanya Jan bin Qais ini menghadap Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasul, kita akan berperang melawan Romawi." Romawi itu ya Rasul, kalau perang mereka biasanya bawa cewek-cewek bule yang cantik-cantik. Saya ini ya Rasul sangat mudah tergoda wanita, kata Jan. Maka kalau saya berperang nanti saya bisa tergoda. Tolong ya Rasul, beri saya izin agar saya tidak ikut perang, agar saya tidak jatuh ke fitnah para wanita. Alasannya keren, alasannya alim. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya hanya alasan agar tidak berangkat perang. Banyak sekali alasan dibuat oleh orang munafikin ini agar tidak berangkat perang. Ibarat sekarang itu banyak alasan untuk tidak berangkat sholat tarawih, banyak alasan untuk tidak berangkat sholat jemaah.
Nah hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, nanti pulang dari tarawih bisa tadabbur, bisa merenung surat At-Taubah ayat 81. At-Taubah ayat 81. Al-Quran menggambarkan orang munafik ini, perhatikan bahasa Al-Quran. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang munafik yang akhirnya tidak berangkat ini dengan beragam alasan mereka tidak jadi ikut perang, tidak berangkat ikut perang. Apa perasaannya kata Al-Quran? Farihah, mereka gembira, mereka senang, mereka happy. Tidak berangkat perang justru happy, tidak beramal justru happy, tidak dapat pahala justru happy, tidak dapat kesempatan mati syahid justru happy, tidak baca Quran justru happy, hati tenang-tenang saja, tidak sholat tarawih hati kalau itu tenang-tenang saja, tidak sadarkan hati tenang-tenang saja. Ini 5 hari Ramadan kita baca Quran 1 juz pun tidak dapat, hati kok happy saja. Ada orang berangkat tarawih diketahui, ngapain berangkat tarawih? Ngopi sini jangan soalin, ketawa ketiwi. Hati-hati, Al-Quran menggambarkan ini sifat orang munafik. Tidak beramal, malas beramal, lalai beramal, tapi hatinya tenang-tenang saja, tidak ada perasaan gelo, tidak ada perasaan gelo. Sampai Al-Quran mengatakan falidhamu qalilan wal yabku katsiran, hendaknya mereka itu ketawanya jangan banyak-banyak, justru nangisnya yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang pertama, kelompok munafik, orang yang tidak punya ridho ketika tidak beramal. Yang kedua, hadirin rahimahullah, orang mukminin. Orang mukminin Al-Quran menggambarkan di surat At-Taubah ayat 92. Bapak Ibu nanti bisa cek surat At-Taubah ayat 92. Ada 7 orang, sekitar 7 orang menghadap Rasulullah. 7 orang ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, kami ingin perang, kami ingin sekali mati syahid, kami ingin sekali berjuang bersama panjenengan, berperang, kami siap mengorbankan jiwa dan raga kami. Tapi ya Rasul, kami tidak punya otak, kami tidak punya kuda, kami tidak punya senjata, kami tidak punya bekal. Tolong bantu kami ya Rasul, agar kami juga bisa berangkat. Apa kata Al-Quran? Kulla ajidu ma ahmidukum alaih. Tapi dengan terpaksa kemudian karena memang kondisi ekonomi berat, Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian pulang saja, tidak usah ikut perang, tidak apa-apa. Kalian orang miskin yang tidak punya apa-apa, pulang saja sudah dapat dispensasi. Tidak usah buat alasan, alasannya memang benar-benar tidak punya. Disuruh pulang dapat dispensasi, sudah dapat pahala. Nah kondisi gitu loh Pak, kata Al-Quran, bahwa akhiruhum tafidhu min ad-dam. Mereka pulang air matanya bercucuran, nangis luar biasa, menyesal, gelo karena tidak bisa berangkat perang. Terakhir hadirin rahimahullah, sebelum perang itu, beberapa hari sebelum perang, Rasulullah mengomongkan kepada para kaum muslimin, karena memang kondisi ekonomi sulit. Rasulullah mengomongkan, man jahaza juyushal usrati falahul jannah. Barang siapa yang mau nyumbang, kata Rasulullah, mau berdonasi untuk pasukan yang akan berangkat, akan dapat surga. Dengan seperti itu, Pak, kaum muslimin berlomba-lomba nyumbang yang dimiliki. Abu Bakar diriwayatkan bawa semua hartanya disumbangkan. Umar bawa setengah hartanya, Utsman bawa 1000 dinar. Itu yang kaya. Yang tidak punya apa-apa cuma punya 1 sak kurma, nyumbang 1 sak kurma. Yang punya 1 kresek, nyumbang 1 kresek kurma. Ada sahabat namanya Udah bin Zaid. Udah bin Zaid ini pulang ke rumahnya dengan kontai, dengan sedih, dengan galau. Kenapa? Dia lihat teman sebelah kanannya, tetangga sebelah kanannya nyumbang dapat surga, tetangga sebelah kirinya nyumbang dapat surga, depan rumahnya nyumbang dapat surga. Tapi Udah bin Zaid ini hendaknya apa? Dia pengen nyumbang, tapi tidak ada apa-apa di rumahnya. Dia pulang ke rumah sedih sekali, gelo sekali, menyesal sekali tidak bisa minum. Akhirnya nangis saja tidak bisa tidur. Begitu tidak bisa tidur, dia bawa sholat malam. Setelah sholat malam, dia angkat tangannya, berdoa kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, sungguh saksikanlah seandainya hamba punya harta, hamba akan sumbangkan, tapi hamba tidak punya apa-apa. Maka malam hari ini ya Allah, hamba akan sedekahkan harga diri hamba. Apa maksudnya? Ya Allah, siapapun yang pernah mendolimi hamba, mempermalukan hamba, menginjak-injak harga martabat hamba, memfitnah hamba, mempersalahkan hamba, siapapun itu, semua ya Allah akan hamba maafkan malam ini juga. Terimalah maaf ini sebagai sedekah hamba. Setelah itu akhirnya beliau bisa tidur. Keesokan hari kaum muslimin sekalian, ma'asyiral muslimin, keesokan harinya saat sholat subuh berjamaah, setelah subuh tiba-tiba Rasulullah berdiri. Saat Rasulullah berdiri, tiba-tiba bertanya pada para sahabat, manil mutasaddiqul barih? Siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Jamaah tidak paham apa maksud sedekah Rasulullah.
Sampai 3 kali nggak ada yang ngaku. Akhirnya Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah mendatangi tadi sahabat namanya Ubah bin Zaid. Rasulullah mengatakan, wahai Ubah, hani'an laka ya Ubah, selamat untukmu wahai Ubah. Jibril baru memberitahuku bahwa sedekahmu tadi malam sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, gelo menyesal ketika kita tidak optimal beramal, ini modal kesuksesan dalam Ramadan. Kalau kita tidak pernah menyesal ketika sholat kita terlambat, kita tidak pernah menyesal ketika tidak bisa sholat jamaah, kita tidak pernah menyesal ketika kita kemudian tidak baca Quran sama sekali dalam sehari, maka yakinlah Pak, sholat kita tidak akan pernah baik, bacaan Quran kita tidak akan pernah bertambah, sholat jamaah kita tidak akan pernah semakin baik. Tapi dengan modal menyesal kita akan terus memperbaiki. 5 hari ini ayo kita evaluasi diri, ayo kita muhasabah, ayo kita sesali, ayo kita istighfari, dan ayo kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah karunia kita istiqomah, keistiqomahan hingga akhir Ramadan nanti. Ada bahwa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.